Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Chandra bisa kembali menemani kalian belajar IPA dengan suatu materi yang baru yaitu listrik statis. Materi ini merupakan bab yang keempat untuk SMP kelas 9. Materi listrik statis ini bisa kalian temukan setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester Gasal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak mau belajar apa saja toh pada materi listrik statis ini. Nah, pada bab listrik statis ini nanti kita akan belajar tentang konsep listrik statis, meliputi atom, muatan listrik, perpindahan elektron, dan interaksi antar muatan. Di subbab yang kedua, kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Kemudian diikuti dengan materi medan listrik yang terdiri atas garis gaya listrik, kuat medan listrik, dan disusul materi sub yang terakhir yaitu beda potensial listrik yang meliputi perpindahan muatan listrik dan elektroskop. Nah, dengan membaca materi apa saja yang akan kita pelajari, mungkin beberapa di antara kalian sudah merasa pusing, sudah merasa sulit. Namun tenang, bukan belajar dengan Pak Chandra namanya kalau IPA tidak bisa menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Yuk kita gaskan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas materi, kita simak sama-sama yuk video berikut ini. Kalian catat ya apa saja yang bisa kalian ambil atau kalian pelajari dari video berikut ini. Yuk, check it out. Nah, bagaimana? Sudah dicermati ya video tadi? Oke, tentunya sudah ya. Nah, bagaimana toh? Apa toh yang terjadi sebetulnya dari video tadi yang memperlihatkan ada benang plastik dari karung. Kemudian ada sedotan yang sebelumnya tidak punya gejala apapun. Namun setelah digosok-gosok dengan menggunakan jari, ternyata antar sedotan atau antar benang plastik tadi kemudian bisa berpisah, bisa semacam mekar begitu.
berpisah satu sama lain atau saling tolak satu sama lain. Kira-kira apa tuh yang menyebabkan fenomena itu terjadi? Nah, ternyata kejadian itu tadi dalam video bisa dijelaskan dengan konsep listrik statis. Nah, fenomena tadi dalam video merupakan salah satu contoh fenomena atau kejadian tentang listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sederhana. Nanti lebih jauh lagi kita akan belajar juga bahwa listrik statis ini ternyata menjangkiti atau terdapat dalam setiap elemen kehidupan kita. Mulai dari sistem saraf, kemudian alat-alat yang kita gunakan, dan sebagainya. Nanti sabar dulu, oke? Kita belajar dulu dari awal bahwa listrik statis itu mudah. Itu yang perlu kalian tanamkan dahulu dalam benak kalian. Yuk, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu konsep listrik statis. Let's go! Nah, materi konsep listrik statis kita awali dari konsepnya dahulu, bahwa listrik statis merupakan suatu peristiwa kelistrikan yang terjadi karena dua hal nih. Apa saja, Pak? Oke, yang pertama, peristiwa listrik statis ini terjadi karena adanya interaksi. Nah, interaksi apa, Pak? Interaksi muatan listrik. Oke, Pak Chandra garis bawah merah nih, interaksi muatan listrik. Kemudian apalagi Pak? Terjadi karena apa? Karena adanya perbedaan jumlah muatan positif dan muatan negatif. Nah, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, sudah. Jadi, kenapa Pak Chandra garis bawah merah di situ? Karena memang nanti konsep listrik statis ini hanya berputar-putar saja pada 4 garis bawah itu. Ada interaksi, ada muatan listrik, ada muatan positif, ada muatan negatif. Loh Pak, kok ada muatan positif, ada muatan negatif dari mana? Kita flashback sekedar sebentar. Kita flashback sebentar ke belakang ke materi yang dulu pernah kalian pelajari di kelas 7, yaitu materi tentang atom. Nah, di sini kita flashback sedikit untuk bisa memahami tentang apa itu interaksi antar muatan listrik, kemudian ada muatan positif, ada muatan negatif. Kita perlu tahu dulu tentang yang namanya atom. Nah, atom ini apa toh? Atom ini adalah suatu bagian terkecil dari materi atau zat yang tidak bisa dibagi lagi. Atau dalam bahasa Yunani, berasal dari kata a dan tomos yang artinya sudah tidak bisa dibagi kembali. Nah, atom ini terus seperti apa? Ibaratnya Pak Chandra ini punya sepotong kertas. Nah, atau kalian di depan kalian mungkin ada kertas bisa dipakai untuk simulasi. Nah, coba potong atau robek kertas kalian terus menerus. Oke, kertas kalian potong. Nanti akan ada pada satu titik di mana kertas itu sudah tidak akan bisa dibagi lagi. Yes, itulah yang kita sebut nantinya sebagai satu partikel kertas. Apapun di sini tidak hanya kertas, namun Pak Chandra mengambil contoh kertas. Satu partikel kertas inilah yang sudah tidak bisa dibagi lagi, inilah yang dinamakan dengan atom. Nah, atom inilah yang nantinya akan berperan menciptakan suatu muatan, baik itu positif maupun negatif. Tapi sabar dulu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya atau mungkin ada yang lupa, atom ini terus bentuknya seperti apa, Pak? Oke, kita lihat atom. Nah, sebetulnya ada banyak sekali model atom, dari mulai atom versinya John Dalton, kemudian ada J.J. Thomson, ada Rutherford, ada Niels Bohr, sampai dengan teori atom mekanika kuantum. Namun yang masih dipakai sampai saat ini termasuk yang ada di layar kalian ini adalah teori atom dari Niels Bohr, di mana atom ini terdiri atas bagian-bagian penyusunnya.
Ibaratnya kalian bisa bayangkan atom ini berbentuk seperti tata surya kita, di mana di tengah ini ada bagian inti atom, ya. Di bagian tengah itu ada inti atom, kemudian sebagai matahari begitu, kemudian dikelilingi oleh planet-planet. Nah, bagian-bagiannya namun berbeda. Kalau pada atom disebutnya sebagai ada yang namanya proton dan neutron. Proton ini memiliki sifat atau muatan positif. Oke, proton ini memiliki sifat positif, sedangkan neutron memiliki sifat kelistrikan yang netral. Proton positif, neutron netral. Nah, keduanya itu berada di tengah, di inti atom. Sedangkan ada satu partikel lagi dari atom yang namanya elektron, yang sifatnya negatif. Nah, proton dan neutron, ya, proton dan neutron inilah yang letaknya ada di bagian inti atom. Oke, yang ada di bagian inti atom, sehingga inti atom bermuatan positif karena terdiri atas proton dan neutron. Sedangkan elektron, kalian bisa lihat pada model atom ini, elektron ini bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Oke, jadi proton dan neutron ini membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Oke, elektron dalam mengelilingi inti atom ini berada pada tingkat energi tertentu yang nanti kalian akan belajar yang namanya kulit-kulit. Ya, yang bentuknya orbit ini seperti lingkaran ini. Oke, yang lingkaran-lingkaran ini yang dilalui oleh elektron seperti lintasan ini namanya tingkat energi tertentu. Nah, semakin jauh dari inti atom, oke, maka kalau Pak Cara punya elektron yang pertama ini, oke, elektron yang pertama ini dengan elektron yang kedua di sini, apalagi yang ketiga di sini, maka tingkat energinya juga berbeda-beda. Yang pertama, elektron yang paling dekat dengan inti atom ini akan terikat kuat oleh inti atom, sehingga dia sulit sekali meloloskan diri atau melepaskan diri, susah move on begitu. Nah, untuk elektron yang lebih dekat lainnya, ini juga masih dalam pengaruh inti atom yang kuat. Sedangkan elektron-elektron yang berada jauh di luar, termasuk elektron yang Pak Cara tandai nomor 4 ini mudah sekali pindah dari satu atom ke atom yang lain. Jadi yang bisa berpindah adalah elektronnya yang paling luar atau yang terjauh dari inti atom. Jadi semakin jauh dari inti atom, dia semakin mudah berpindah, ya, semakin jauh dari inti, dia semakin mudah berpindah. Oke, mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, inilah konsep atom yang perlu kalian pelajari. Kalian pegang erat bahwa atom terdiri atas proton positif, neutron netral, letaknya di inti, dan ada elektron yang mengelilingi atom. Gitu ya, yang sifatnya negatif. Oke, tadi kita sudah belajar tentang atom, kemudian kita lanjutkan ke tentang muatan listrik. Bahwa tadi konsep listrik statis itu terjadi karena adanya interaksi antar muatan listrik. Nah, dan juga adanya perbedaan antara muatan positif dan juga muatan negatif. Dengan belajar atom tadi kita jadi tahu bahwa muatan positif itu berasal dari proton, pinter. Sedangkan muatan negatif asalnya dari elektron. Nah, muatan positif dan negatif tadi itu juga bisa saling mempengaruhi satu sama lain atau bisa berpindah. Jenis muatan suatu benda
bisa berubah dengan adanya perpindahan muatan listrik tadi atau perpindahan elektron tadi. Karena yang bisa pindah tadi elektron. Nah, di layar saat ini kalian bisa saksikan bahwa ada dua buah benda. Katakanlah benda yang kotak atau benda biru dan juga benda yang lingkaran atau benda yang warna merah. Kalian perhatikan berdasarkan jumlah proton atau muatan positif dan juga muatan negatifnya atau elektronnya, berdasarkan jumlah positif dan negatifnya, benda kotak atau benda biru ini muatannya apa menurut kalian? Pinter. Jadi kita bisa lihat bahwa benda biru ini punya 1, malah 5, 2, 3, 4. Ada 4 muatan negatif atau elektron. Dia juga punya 4 muatan positif. Kalian bisa lihat, ping. Nah, ini ada muatan positif 4, ada muatan negatif 4. Sehingga jumlah muatan positif dan negatif yang sama inilah kemudian yang saling menetralkan satu sama lain. Sehingga benda biru ini mempunyai sifat atau muatan yang netral. Nah, begitu juga pada benda yang merah. Kalian lihat, benda merah punya jumlah elektron dan proton yang sama. Nah, pada video yang kalian perhatikan tadi, yang kalian saksikan di awal tadi, bahwa ternyata muatan listrik itu bisa berpindah dengan cara salah satunya digosok-gosok tadi. Benang-benang plastik dan sedotan yang digosok-gosok, yang awalnya tidak punya interaksi apapun, mereka tiba-tiba mekar begitu, seolah-olah saling menjauhi karena adanya perpindahan muatan listrik. Yang bisa berpindah apa tadi? Elektron. Pintar. Nah, elektron ini bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Misalkan pada kasus ini Pak Chandra punya elektron dari benda biru. Nah, ini tadi ya, atom netral jika jumlah proton dan elektronnya sama. Oke. Nah, elektronnya kalian lihat berpindah dari tadi ya, berpindah dari benda biru menuju ke benda yang merah. Sehingga saat ini posisinya kalian lihat ada 4 positif atau 4 proton pada benda biru dan 3 saja elektronnya dari benda biru ini. Karena satu elektron berpindah ke lain hati. Berpindah ke lain benda karena penggosokan tadi. Sehingga benda merah sekarang mempunyai 4 elektron dan 3 proton. Kalian lihat ada protonnya atau 3 positif, kemudian ada 4 negatif. Maka akan lebih besar yang 4 negatif. Maka sekarang posisinya benda merah ini memiliki muatan negatif karena jumlah muatan negatifnya lebih banyak. Sebaliknya, kalau kalian lihat, yang benda biru ini punya 3 elektron atau 3 muatan negatif. Yang ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah protonnya atau muatan positifnya yang ada 4 positif. Sehingga benda biru ini kemudian dia bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak. Ya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa benda yang memiliki jumlah proton memiliki jumlah proton yang lebih banyak, maka dia memiliki sifat positif, muatan listriknya positif. Atau bisa dikatakan juga dia kekurangan elektron karena melepas elektronnya tadi. Ya, dan selanjutnya kebalikannya, kalau benda itu tadi menerima elektron, artinya jumlah elektronnya menjadi lebih banyak, maka benda tersebut bermuatan negatif. Gitu ya, bisa dimengerti? Bisa dong. Nah, kalau begitu, karena kita sudah tahu bahwa benda itu yang awalnya netral,
Ternyata dia bisa menjadi benda-benda yang bermuatan listrik, baik itu listrik positif maupun listrik negatif. Oke, setelah mengetahui bahwa suatu benda netral itu ternyata bisa berubah menjadi bermuatan listrik baik itu positif maupun negatif karena adanya perpindahan elektron. Nah, terus bagaimana caranya supaya elektron itu bisa berpindah? Tadi sudah ada di video awal yang kalian cermati. Salah satunya dengan cara penggosokan. Nah, namun bukan sembarang gosok-gosok-gosok terus berpindah begitu saja. Perpindahan elektron itu mematuhi suatu aturan yang disebut dengan deret benda tribolistrik. Nah, kalian bisa lihat pada tabel biru di layar bahwa deret tribolistrik ini yang sudah didata ada 14 contoh benda sesuai urutannya. Kemudian bacanya bagaimana? Apabila benda-benda pada tabel ini saling digosokkan, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan elektron. Nah, seperti yang kalian saksikan tadi. Ya, perpindahan elektron. Perpindahannya bagaimana? Mengikuti konsep deret tribolistrik. Misalkan, ya begini. Jadi yang nomor 1 ini si paling kaya elektron. Elektronnya yang paling banyak sehingga dia bagi-bagi elektron kalau digosokkan. Contohnya begini. Kalau Pak Chandra menggosokkan bulu kelinci ini nomor 1 dengan mika, katakanlah penggaris plastik yang biasa kalian punya. Pak Chandra gosok dengan bulu kelinci. Oke, maka bulu kelinci ini akan menyumbangkan elektron kepada mika. Sekali lagi, bulu kelinci ini akan menyumbangkan elektronnya kepada mika. Atau muatan negatifnya ini diberikan kepada mika. Sehingga mika ini mempunyai muatan negatif, sedangkan bulu kelinci karena kehilangan atau melepaskan elektron, sehingga dia bermuatan positif. Begitu. Contoh lagi misalkan kapas. Ya, nomor 7 ini Pak Chandra gosok dengan belerang. Ya, Pak gosok-gosokkan ke jangan belerang lah ya, ke logam emas. Misalkan kapas ini Pak Chandra gosok-gosokkan ke emas, ke cincin emas begitu. Maka apa yang terjadi? Menurut kalian? Betul. Jadi elektron dari kapas ini lari ke sana semua. Lari ke logam emas atau AU. Oke, lari ke kapas, elektronnya kapas lari ke AU sehingga AU ini kemudian bermuatan negatif. Kapas karena melepaskan elektronnya sehingga dia bermuatan positif. Begitu deh cara membaca deret tribolistrik. Sehingga semakin ke bawah, semakin miskin elektron, semakin disumbang elektron, semakin kalah dia ketika digosok. Contohnya wol, kalian gosok dengan kayu damar di sini, maka wol yang akan menyumbang kayu damar elektron. Kayu damar akan menjadi negatif, wolnya menjadi positif. Gitu ya. Udah bukan? Oke, kalian bisa catat tuh tabelnya. Biasanya sering banget keluar di soal-soal ujian. Nah, dari deret tribolistrik yang sudah kita cermati tadi, di sini Pak Chandra punya sebuah contoh. Ada sebatang kaca begitu yang akan digosok dengan menggunakan kain sutra. Menurut kalian, dari mana elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra atau sebaliknya ke kain sutra ke kaca? Yes, betul sekali, dari kaca ke kain sutra. Karena apa? Kita lihat dari deret tribolistrik yang ada pada tabel tadi, kita tahu bahwa kaca ini terletak lebih atas daripada kain sutra. Artinya kaca ini lebih kaya akan elektron dibandingkan dengan kain sutra. Sehingga kain sutra akan menerima elektron dari kaca yang menyebabkan kain sutra ini bermuatan negatif.
sedangkan kaca akan bermuatan positif. Tuh. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kaca, ya, kita lihat kaca di sini lebih atas posisinya dibandingkan kain sutra. Sehingga elektron dari kaca berpindah menuju kain sutra. Begitu ya. Begitu juga dengan benda-benda lain. Sekarang tidak usah bingung dengan cara-cara penggosokan seperti ini. Kita jadi tahu dari mana elektron berpindah. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah Nah, di materi sebelumnya kita telah membahas tentang konsep perpindahan elektron, di mana benda-benda yang memiliki elektron yang lebih melimpah dalam deret tribolistrik akan menyumbang elektron kepada benda-benda yang memiliki elektron lebih sedikit. Artinya, benda-benda yang terletak di deretan atas tadi akan bermuatan lebih positif setelah penggosokan. Sedangkan deret benda yang ada pada deret di bagian bawah akan bermuatan lebih negatif. Nah, muatan benda-benda yang positif dan negatif tadi menimbulkan adanya suatu interaksi antar muatan. Bagaimana interaksinya? Yes, kalau sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang konsep kemagnetan, ya kita tahu kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Begitu juga dengan konsep pada kelistrikan statis ini. Pada konsep listrik statis, benda-benda yang sejenis, kita lihat ada kaca di sana, ketika didekatkan akan saling tolak-menolak. Nah, jadi kaca di sini yang bermuatan sama-sama positif, ketika satunya Pak Chandra dekatkan, yang satu emoh, yang satu tidak mau mendekat karena mereka memiliki muatan yang sama atau sejenis, sehingga dia akan saling tolak-menolak. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa muatan yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Oke. Lalu bagaimana jika muatannya saling berbeda jenis? Nah, tentu saja kalian sudah akan paham bahwa mereka akan saling tarik-menarik. Oke, kita lihat. Di layar kalian bisa lihat ada contoh muatan negatif dari plastik dan juga kaca yang bermuatan positif. Seperti yang sudah kalian bisa tebak, bahwa ketika kedua muatan ini didekatkan, pasti akan terjadi suatu interaksi. Bagaimana interaksinya? Yes, berlawanan dengan muatan yang contoh pertama tadi. Muatan yang berbeda jenis akan memiliki interaksi yang saling tarik-menarik, atau bermuatan yang berbeda jenis akan saling tarik. Di mana di sini plastik bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Ketika didekatkan, maka plastik akan mengalami tarikan atau saling tertarik satu sama lain. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, pintar. Dari interaksi antar muatan yang sudah kita lihat ilustrasinya tadi, di mana yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik, sedangkan yang sejenis akan saling tolak, bisa diilustrasikan secara matematis menjadi seperti yang ada pada layar. Kita lihat ada dua buah muatan yang sama jenisnya, yaitu positif dan positif, maka ketika didekatkan pasti akan mengalami interaksi saling tolak. Ya. Sedangkan sebaliknya, ketika muatannya berlainan jenis, maka akan terjadi interaksi yang saling tarik-menarik. Secara matematis, ilustrasi tadi digambarkan seperti pada layar yang kalian lihat. Nah, kita lihat di sini ada muatan positif atau Hi1, ada muatan positif lainnya atau yang kita sebut dengan Hi2, yang didekatkan dengan R atau jarak tertentu. Ya, didekatkan jarak tertentu, maka akan menimbulkan gaya tolak F di sini. Jadi ada gaya yang mana gayanya ini saling tolak-menolak.
Oke, sebaliknya jika muatannya berbeda jenis seperti pada gambar yang kedua yang di bawah, ada Hi1 yang positif, Hi2 bermuatan negatif. Ketika didekatkan dengan jarak tertentu, akan menimbulkan gaya yang saling tarik-menarik. Nah, selanjutnya ternyata besarnya gaya, baik itu gaya tarik maupun gaya tolak di sini, besarnya itu bisa dicari atau dihitung loh. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu hukum kolom. Let's go. Baik, hukum kolom menyatakan bahwa besarnya gaya, tadi yang kita lihat di ilustrasi tadi, baik itu gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak, besarnya itu bisa dihitung loh melalui persamaan F, ya, melalui persamaan F sama dengan K dikalikan dengan Hi1 dikalikan Hi2 dibagi dengan kuadrat jarak, di mana F ini adalah gaya kolom satuannya Newton. Kemudian Hi ini adalah muatan atau besarnya muatan. Hi1 berarti muatan yang pertama, Hi2 muatan yang kedua, yang satuannya adalah kolom. Kemudian R itu adalah jarak satuannya meter. Kemudian K merupakan suatu konstanta atau ketetapan yang nilainya setara dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kolom kemudian menyatakan bahwa besarnya gaya tarik atau tolak itu berbanding lurus. Berbanding lurus dengan apa? Dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maksudnya bagaimana? Berbanding lurus itu maksudnya ketika muatan, ya, besarnya muatan itu diperbesar atau muatan yang ada yang saling berinteraksi itu nilainya besar, muatannya besar. Yang terjadi adalah gayanya atau gaya kolomnya itu juga akan semakin besar. Inilah yang dinamakan dengan perbandingan lurus. Ya, perbandingan lurus atau sebanding. Ketika yang satu diperbesar, yang satunya variabel yang satunya juga akan membesar, di mana di sini muatannya diperbesar, gayanya juga akan semakin besar. Sebaliknya ketika kita bicara tentang perbandingan terbalik, dalam hal ini melibatkan gaya dan jarak, ketika jaraknya itu diperlebar, diperjauh, diperbesar, yang terjadi adalah gayanya turun. Pintar. Inilah yang dinamakan dengan perbandingan terbalik. Jadi ketika jaraknya diperbesar, justru gayanya mengalami penurunan nilai. Ibaratnya suatu long distance relationship atau suatu hubungan jarak jauh. Nah, ketika jarak semakin membentang, semakin memisahkan, semakin jauh begitu, maka akan biasanya hubungan itu timbul kecurigaan, cemburu, komunikasinya menjadi kurang. Seperti itu ya. Sehingga gaya atau keterikatan cintanya itu semakin turun. Nah, terjadi juga pada interaksi antar muatan tadi, semakin jauh jaraknya, semakin besar, maka gayanya akan semakin lemah atau semakin kecil. Itulah kolom. Nah, persamaan dari hukum kolom inilah yang akan kita pakai terus-menerus nanti sebagai soal-soal latihan, kemudian sebagai bagaimana kita menghitung besarnya gaya-gaya yang terjadi antar muatan. Oke ya, siap ya? Pak, susah Pak, dan sebagainya. No. It's easy, tanamkan dalam pikiran bahwa perhitungan-perhitungan dalam IPA, khususnya kelistrikan statis dan hukum kolom ini adalah hal yang mudah. Oke, nanti kita bahas selanjutnya melalui latihan soal. Oke. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya dulu sebelum kita lanjut ke materi soal-soal latihan. Kita selesaikan sekalian tentang medan listrik. Nah, ini juga penting, masih ada kaitannya dengan hukum kolom tadi, bahwa medan listrik ini dinyatakan sebagai suatu daerah ya atau ruangan begitu di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik.
Maksudnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Jika ada benda bermuatan listrik Hi kecil, ya, diletakkan di dekat muatan listrik tertentu Hi besar, maka akan terjadi suatu interaksi atau saling mempengaruhi begitu, di mana besarnya seperti ini. Semakin jauh tadi ya, semakin jauh jaraknya, maka pengaruhnya juga akan semakin lemah. Kalian lihat di sini ada muatan positif ya, ada muatan positif dengan muatan positif, maka akan muncul suatu medan atau pengaruh begitu, seolah-olah muatan yang besar ini mendorong muatan yang kecil ini untuk menjauh. Inilah yang dinamakan dengan medan listrik. Meskipun tidak menempel, hanya saling berdekatan, namun ada medan yang seolah-olah mempengaruhi muatan di sekitarnya. Karena ini positif dan positif, maka saling tolak. Nah, ketika jaraknya diperjauh seperti ini, maka kekuatannya juga akan semakin letoy, akan semakin lemah, sehingga dorongannya tidak sekuat yang pertama tadi. Oke. Karena letaknya berjauhan. Muncullah medan listrik sebesar E ini. Gitu ya. Easy. Oke, muncullah kemudian. Nah, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Hi, maka gaya pengaruhnya juga akan semakin kecil. Sehingga medan listriknya juga semakin kecil. Karena semakin jauh letaknya. Ya, samalah kalau kita ngobrol jauh-jauhan, suaranya juga akan semakin kecil atau pengaruhnya akan semakin kecil juga. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, nah besarnya pengaruh, kecilnya pengaruh medan listrik tadi ditunjukkan oleh garis gaya listrik. Nah, medan-medan listrik tadi atau pengaruhnya tadi itu digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Ya, meskipun ini imajiner, namun untuk mempermudah kita dalam mempelajari ini, maka medan listrik ini digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik, di mana muatan positif itu arahnya keluar, ya, sedangkan pada muatan negatif itu arahnya masuk atau menuju ke dalam muatan. Kalian lihat ya garisnya di sini, yang muatan positif itu keluar, sedangkan yang muatan negatif itu masuk ke dalam. Ini garis gaya listrik. Aplikasinya bagaimana? Kita lihat ketika ada dua muatan yang saling berdekatan, kita lihat ada muatan positif dan muatan negatif yang didekatkan, maka karena muatan positif ini ke arah garis gayanya keluar dan arah garis gayanya muatan negatif ini masuk, kedua muatan ini kan saling tarik-menarik tuh. Nah, maka garis gayanya digambarkan seperti ini. Bagaimana dengan kondisi yang lain? Kalau tolak-menolak, maka seperti ini. Oke. Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau batang seperti ini, maka akan saling tolak. Akan saling yang satu atau yang positif keluar arahnya. Oke. Yang negatif masuk ke dalam. Sama halnya ketika nanti kita punya muatan dua yang sama-sama negatif, maka arahnya masuk semua. Betul, arahnya masuk. Oke, arahnya masuk ke dalam. Namun sama-sama menolak. Mereka tidak bisa dipersatukan. Jadi seolah-olah garis gaya ini akan saling tolak-menolak. Gitu. Oke, hanya arahnya saja yang masuk karena ini muatannya negatif. Begitu ya. Oke. Nah, setelah kita tahu garis gaya listrik tadi dan pengertian dari medan listrik, kuat medan listrik ini juga bisa dihitung loh secara matematis. Bagaimana Pak caranya? Kita lihat ilustrasinya dulu. Kita lihat ilustrasinya. Ketika ada suatu muatan positif katakanlah Hi besar begitu, kemudian didekatkan dengan suatu muatan positif juga Hi kecil dengan jarak tertentu, jarak tadi R ya, maka akan menimbulkan suatu medan listrik E di mana arahnya itu keluar. Tadi ya, muatan positif arahnya keluar. Maka dengan jarak tertentu ini kita bisa hitung besarnya kuat medan listrik dengan persamaan E sama dengan F per Q.
Nah, karena kita tadi sudah belajar hukum kolom bahwa F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, maka kita bisa temukan bahwa E atau besarnya, kuatnya medan listrik ini bisa dihitung dengan K atau konstanta dikali Q per R kuadrat. Ya. Nah, kita sudah bisa latihan soal sekarang, Pak. Saya sudah tidak sabar. Tunggu dulu. Nah, kita masih ada satu bab lagi atau satu materi lagi tentang beda potensial listrik. Apalagi ini, Pak. Nah, perpindahan muatan listrik tadi, loncat-loncatnya elektron tadi, itu menimbulkan perbedaan potensial listrik. Ya, perbedaan potensial listrik. Bagaimana itu? Ya karena ada tingkah lakunya elektron tadi yang berpindah dari satu atom ke atom yang lain, menyebabkan timbulnya beda potensial listrik. Beda potensial ini kalau secara sederhananya ya perbedaan jumlah muatan begitu. Ya, perbedaan jumlah muatan atau gampangannya perbedaan ketinggian kalau di suatu tempat. Perbedaan jumlah muatan. Dihitung berdasarkan apa? Dihitung dengan melibatkan besarnya usaha dan melibatkan besarnya muatan atau V sama dengan W per G. Ilustrasinya sederhana saja. Kalau Pak Cara masih punya tadi dua buah muatan, kita masih pakai dua ini terus ya. V yang saling didekatkan, maka akan timbul E tadi dalam jarak yang tertentu. Nah, besarnya seketika muatan berpindah tadi akan ada beda potensial listrik yang bisa dihitung dengan V sama dengan W per G, di mana W itu adalah usaha yang diperlukan atau energi listriknya, satuannya joule, kemudian beda potensial itu satuannya volt, dan muatan yang satuannya kolom. Ya, as simple as that. Insya Allah kalian semuanya bisa memahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Namun kita simak satu contoh perpindahan muatan listrik itu seperti apa. Nah, perpindahan muatan listriknya ini disebabkan oleh adanya beda potensial listrik tadi. Ibaratnya kalau ada air, ya, di tempat yang datar tartar, tidak ada beda potensial, maka air tersebut tidak akan bisa mengalir, betul? Nah, kalau ada perbedaan ketinggian, barulah air bisa mengalir. Atau dalam konsep listrik statis ini, kita sebut perbedaan ketinggian tadi sebagai beda potensial. Perbedaan potensial listrik inilah yang menyebabkan muatan listrik ini berpindah dari suatu potensial yang tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah atau yang positif ke yang lebih negatif. Kita simak contohnya ya. Jadi arus listrik ini dari potensial yang tinggi yang lebih positif ke yang lebih negatif. Oke. Kalau elektron ya tentu saja karena elektron ini dari yang banyak elektronnya ke yang lebih sedikit elektronnya atau yang negatif ke yang positif. Jadi kalau kita bicara tentang aliran listrik, ya itu dari positif ke negatif. Sebaliknya kalau aliran elektron itu dari yang negatif menuju ke yang positif. Contohnya lihat yang pertama, ada benda A dan B, ada benda biru dan benda merah. Benda biru, benda A itu punya 1, 2, 3 elektron, sedangkan B ini punya hanya 2 elektron. Apa yang terjadi? Maka elektronnya akan mengalir dari A ke B, ini elektron. Oke, karena elektronnya A lebih banyak, maka dia yang menjadi donaturnya. Yang terjadi lagi apa? Yang terjadi listriknya mengalir dari B ke A. Gitu ya. Jadi listriknya mengalir dari B ke A, sedangkan elektronnya dari A ke B. Nah, pada benda C dan D, coba kalian terka. Kalian analisis seperti apa alirannya. 1, 2, 3. Pintar. Jadi pada benda C dan D ini, karena C ini punya 3 positif, D
ini punya 4 positif, mana yang lebih positif? D ini lebih positif, maka D lebih positif, maka aliran listriknya mengalir dari positif ke yang lebih negatif. Ingat ya, yang lebih positif ke yang lebih negatif aliran listriknya. Sebaliknya, karena listrik mengalir dari D ke C, maka elektronnya mengalir ke arah yang sebaliknya. Oke. Nah, terus bagaimana Pak kalau dengan kasus-kasus yang lain? Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini kita bisa lihat ada misalnya benda yang lainnya. Di sini Pak Cara berikan contoh supaya kalian lebih mahir lagi ya. Ada benda ada benda A dan benda B lagi. Jangan A dan B lagi. Tadi A, B, C, D, ini E dan F. Ada benda E dan F. Benda E hitam, F-nya merah lagi. Ini benda B tadi. Benda E dan benda B. Apa yang terjadi? Lihat, yang positif yang mana? Yang positif yang E, maka aliran listriknya mengalir dari E ke B, sedangkan elektronnya mengalir dari B ke E. Ada benda A dan B, ada A dan C misalkan. Yang positif yang mana? Positif yang C dong, meskipun hanya satu, tapi dia positif. Maka listriknya mengalir. Mengalirnya dari C ke A, sedangkan elektronnya mengalirnya dari A ke C. Gitu ya. Oke. Mantap. Nah, satu lagi tentang materi yang selanjutnya, yaitu elektroskop. Di mana elektroskop ini sampai saat ini masih dipakai meskipun tergolong alat yang jadul gitu ya. Namun masih efektif untuk mendeteksi apakah suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Selain itu juga bisa mengetahui jenis muatan suatu benda. Seperti apa atau bentuknya? Kita bisa lihat pada tayangan yang kalian lihat. Bentuknya seperti itu. Ya, seperti botol parfum. Yang mana kalau kita beri nama seperti ini, ada bagian kepala, kemudian ada bagian konduktornya, kemudian ada bagian kakinya atau daun elektroskop dan seterusnya. Yang masing-masing nanti cara penggunaannya bisa menunjukkan suatu benda itu dia muatan listriknya ada atau tidak, atau muatannya positif atau negatif. Itu bisa kita ketahui dengan menggunakan alat yang namanya elektroskop ini. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, kita lihat prinsip kerja elektroskopnya. Kita lihat elektroskop ini pada dasarnya ketika dia kondisinya netral, daun elektroskopnya itu tertutup. Nah, kalian sudah tahu ya tadi bagian-bagiannya. Jadi daunnya yang di bagian ujung itu dia tertutup. Bagian ujungnya dia menutup. Nih, rapat. Kalian lihat bagian ujungnya dia rapat. Nah, ketika netral dia rapat. Terus, nah, ketika dia dikenai suatu benda yang bermuatan listrik, dia akan mekar. Ya, mekar atau saling menjauhi atau dia apa namanya? Mekangkang begitu ya dalam bahasa Jawa, atau dia membelah, melebar begitu kakinya ketika didekatkan dengan muatan yang atau benda yang bermuatan, sehingga dia memiliki muatan. Jadi ketika dia netral, kakinya nutup, sedangkan ketika dia bermuatan positif maupun negatif, sama-sama posisinya membuka. Ya, sekali lagi, netral, nutup, bermuatan, membuka kakinya. Oke, lalu seperti apa elektroskop tadi? Caranya supaya kita tahu, Pak, katanya tadi dipakai untuk mengetahui muatan benda. Nah, elektroskop yang netral seperti ini, misalkan kemudian didekatkan dengan suatu benda yang kita sudah tahu bahwa muatannya itu positif, maka kita lihat muatan-muatan negatifnya itu akan naik. Nah, prosesnya bagaimana toh Pak ini Pak maksudnya? Kita lihat. Ketika tadi benda ini datang dan merubah segalanya,
ya muatan benda ini adalah positif, maka tadinya yang muatan-muatan negatif yang ada di bawah yang saling menetralkan tadi, dia naik ke atas karena terpincut benda lain yang lebih positif, ya, karena tertarik oleh benda yang muatannya lebih positif. Ingat tadi ya, bahwa positif dan negatif atau muatan yang berlawanan itu saling tarik menarik. Sedangkan muatan yang bertolak belakang, muatan yang sejenis itu akan saling tolak menolak. Maka muatan-muatan positif dari benda ini akan menarik muatan negatif dari elektroskop ini menuju ke kepalanya, berkumpul di sini. Akibatnya apa? Akibatnya hanya tertinggal muatan positif saja pada kaki-kaki elektroskop. Nah, muatan positif yang sejenis inilah yang mengakibatkan kakinya melebar. Karena apa? Ya saling tolak menolak, maka dia akan mengambil jarak yang jauh. Begitu. Nah, lanjut. Kita lihat penjelasannya. Nah, kepala elektroskop didekati benda muatan positif, elektron akan bergerak menuju kepala. Nah, daun elektroskop atau kakinya tadi membuka karena saling tolak. Nah, cara menetralkannya terus bagaimana, Pak? Apakah terus dia megagah selamanya? Tentu tidak. Nah, caranya adalah dengan disentuh. Dengan disentuh ini, maka elektroskop akan menyerap elektron dari bumi. Oke, sekali lagi dengan disentuh kepalanya. Disentuh dengan apa, Pak? Disentuh dengan sentuhannya kita biasa aja. Nah, disentuh kepalanya ini, maka elektron dari bumi ini ada kakinya sebetulnya ya. Elektron dari bumi ini akan naik ke atas, menyalur ke elektroskop dan turun ke bawah. Oke, melengkapi kaki tadi yang awalnya mekar ini, kemudian karena dia tersentuh oleh tangan tadi, dia kembali menutup karena sudah netral tadi, ada negatif yang masuk dari bumi. Oke, karena ada muatan negatif yang masuk dari bumi, dia mingkup lagi. Nah, namun tidak selesai sampai di situ. THP ini ceritanya. Ketika sentuhannya ini dilepaskan, ya, ketika sentuhannya ini dilepaskan dan si benda ini dijauhkan, maka yang terjadi, ya, ketika Pak Dara ulangi, ya, ketika bendanya ini dibuang atau dipinggirkan begitu, dijauhkan dari elektroskopnya, sentuhannya juga dilepaskan. Apa yang terjadi? Dia akan kembali menganga atau kakinya atau daun elektroskopnya ini akan kembali membuka. Kenapa demikian? Kalian lihat tadi, awalnya di sini kan berkumpul muatan negatif yang tertarik oleh ini benda. Oke? Nah, setelah bendanya ini pergi, sentuhannya dilepaskan, maka yang awalnya muatannya negatif di atas ini akan turun lagi ke bawah, kembali ke alamat semula. Oke? Akibatnya apa? Akibatnya di bawah menumpuk muatan negatif karena awalnya tadi sudah ada muatan negatif yang masuk dari bumi. Ya, ada muatan negatif yang dari bumi. Namun setelah sentuhannya ini dilepaskan, bendanya dijauhkan, muatan negatif yang awalnya di atas ini turun kembali sehingga dia megagah kembali. Oke, inilah yang dinamakan dengan terkonduksi atau elektroskop. Elektroskopnya terkonduksi atau kemudian dia punya sifat negatif. Elektroskopnya sifatnya negatif. Nah, elektroskop negatifnya ini atau elektroskop yang sudah punya muatan inilah yang bisa dipakai untuk menguji apakah benda itu bermuatan positif atau negatif. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus konduksikan dulu dengan muatan-muatan tertentu. Oke. Oke. Ya, jadi elektroskopnya bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi tadi.
Terus bagaimana Pak? Nah, elektroskopnya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa elektroskop tadi ada beberapa macam. Ketika elektroskopnya netral, oke, elektroskopnya netral, kakinya akan rapat atau tidak membuka begitu. Daunnya tidak membuka. Netral itu maksudnya bagaimana? Positif dan negatifnya sama. Oke, positif dan negatifnya jumlahnya sama. Namun ketika dia didekatkan oleh suatu benda, kita tidak tahu apa, misalkan bendanya ini negatif-negatif, maka muatan positifnya ini akan berkumpul ke atas. Oke, muatan positifnya ini akan berkumpul ke atas. Akibatnya apa? Yang di bawah, yang ditinggalkan tadi, hanya tertinggal muatan negatifnya saja. Yang mereka muatan sesama jenis, ingat muatan sesama jenis akan saling tolak menolak sehingga akan membuka daun elektroskopnya ini. Oke. Kemudian ketika dia bermuatan, misalkan tadi elektroskopnya bermuatan negatif, oke, seperti yang tadi ilustrasi yang sudah disentuh tadi, ketika didekatkan oleh suatu benda X misalkan, benda X yang kita tidak tahu itu benda itu muatannya positif atau negatif, didekatkan begitu, kalau ternyata kakinya semakin lebar, kalau ternyata kakinya semakin lebar, kalau ternyata kakinya itu semakin lebar, maka bisa dipastikan benda X ini adalah benda yang sifatnya positif atau negatif menurut kalian? Positif atau negatif? Betul, sifatnya negatif. Karena apa? Negatif. Inilah yang kemudian mengusir negatif yang di kepala turun ke kaki. Yang awalnya di sini tuh, yang awalnya di sini, yang awalnya muatannya di sini, kemudian dia turun karena ada muatan negatif yang besar dari benda, dia turun menuju ke bawah. Akibatnya apa? Semakin lebar jarak di antara keduanya. Gitu ya. Kalau awalnya muatannya negatif, elektroskopnya negatif, didekatkan suatu benda kok dia semakin lebar, maka benda tersebut muatannya negatif juga. Kalau sebaliknya, kalau elektronnya misalnya positif, ayo, kalau muatannya ternyata positif, elektroskopnya sudah posisinya membuka daunnya, kemudian didekatkan oleh benda Y misalkan, dan kakinya semakin sempit, atau semakin lebar juga lah, atau semakin sempit ya, kakinya menutup, apa yang terjadi? Berarti benda Y ini muatannya menurut kalian? Benda Y ini muatannya negatif karena menarik muatan positifnya ke atas. Gitu ya. Pokoknya dalam elektroskop ini kalian prinsipnya adalah ingat bahwa jika sejenis itu tolak menolak. Ingat interaksi antar muatan tadi. Kalau berbeda jenis, muatan listrik itu saling tarik. Maka kalau kalian tahu konsep ini saja, elektroskop easy. Gitu ya. Sip. Mantap. Oke, terima kasih. Itu tadi konsep listrik statis dari Pak Chandra. Kita sudah belajar banyak hal, mulai dari konsepnya tadi pengertian listrik statis, ya. Kemudian kita sudah belajar atom. Kita sudah belajar atom tadi ada partikel penyusunnya, ada proton, neutron, elektron, ya kan? Bahwa kita tahu proton itu muatannya positif, elektron muatannya negatif. Elektron ini suka berpindah dari satu atom ke atom yang lain, yang menyebabkan atom suatu benda itu bermuatan positif dan negatif, ya kan? Positif dan positif saling tolak menolak, ya, yang sejenis saling tolak menolak, yang berbeda jenis saling tarik menarik, dan seterusnya sampai kita belajar hukum Coulomb, belajar medan listrik, belajar beda potensial,
sampai yang terakhir kita belajar tentang elektroskop ini. Oke, kita sudah belajar banyak hal, kita lanjutkan ke sesi soal-soal latihan. Ya, kita bahas, kita hajar soal-soal latihan tentang konsep listrik statis dan hukum Coulomb dan kawan-kawan ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Jangan lupa untuk di like, komen, atau kalau ada pertanyaan apapun terkait konsep listrik statis, bisa kalian tinggalkan lewat komentar. Oke, selamat beraktivitas. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau ke pembahasan soal. Oke ya, selamat lanjut belajar, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.